Kami milik-Mu, selamanya kami milik-Mu Tuhan. I'm yours, forever yours. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Biarlah Tuhan setiap hati boleh menerima firman-Mu. Kami perlu firman-Mu, ajar kami firman-Mu. Sebab Engkau sudah berfirman bahwa manusia bukan hidup oleh roti saja, tetapi kami perlu roti kehidupan. Kami perlu firman Allah. Berbicaralah Tuhan, karena kami perlu firman-Mu. Dan iblis hanya dikalahkan oleh firman Tuhan. Manusia boleh bertobat karena firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedang roh yang memisahkan tulang dan sumsum jiwa dan roh, pertimbangan dan pikiran hati kami. Ajar kami firman-Mu, bentuk kami, didik kami dengan firman-Mu. Berikan telinga seorang murid untuk mendengar firman-Mu, karena firman-Mu ini adalah kehidupan Tuhan. Oleh firman segala sesuatu jadi. Oleh firman ada kehidupan. Oleh firman ada kesembuhan. Oleh firman ada kebangkitan. Engkaulah firman Allah yang menjadi manusia. Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami perlu firman Allah. Berbicaralah Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi lidah bibir hamba-Mu. Setiap perkataan firman ini penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan siap diberkati dengan firman Allah. Katakan amin. Terpujilah Tuhan. Shalom semuanya. Siapa percaya bahwa engkau hari ini menerima mujizat? Amin. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Amin. Itulah Tuhan kita. Dia datang untuk memulihkan, menyembuhkan, memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Saya lagi berbicara mengenai pengurapan. Minggu kemarin saudara yang hadir, serial khotbah mengenai pengurapan, karena pentingnya pengurapan. Kenapa saudara? Waktu Yesus meninggalkan kita, Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu, tetapi Dia utus penolong yang lain, dan Dia adalah Roh Kudus itu. Katakan amin. Roh Kudus diutus kepada umatnya supaya kami boleh menerima persekutuan dengan Allah melalui Roh Kudus. Dan Roh Allah ini, Roh Kudus yang mengurapi kami dan memimpin kehidupan kami supaya kami terus hidup dalam kebenaran firman. Maka kita perlu pengurapan supaya di mana Yesus pun diurapi dengan kuat kuasa Allah, melakukan pelayanan, melakukan mujizat, dan juga memberitakan Injil dengan pengurapan Tuhan. Baik, hari ini adalah firman, the anointing gives victory. Pengurapan membawa kemenangan. Introduction atau pembuka, next slide. Menjadi pertanyaan, apa itu urapan? What is anointing? Dengan bahasa yang sederhana saya buat. Maka yang pertama, urapan adalah kuasa Allah. Katakan bersama saya, kuasa Allah. The power of God. Makanya ketika murid-murid mau bersaksi, kata Tuhan, ya, supaya mereka boleh menerima kuasa dari tempat maha tinggi. Jangan pergi dulu memberitakan Injil, terimalah kuasa dari tempat maha tinggi, ya. Maka dikatakan, engkau akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atasmu. Katakan amin. Menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Itulah setiap kita yang percaya pada Tuhan harus menerima kuasa Allah atau pengurapan ini. Apa itu urapan? Urapan adalah kuasa Allah yang turun atas orang-orang percaya. Katakan amin. Setiap kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita percaya kepada Allah Bapa, kita diberikan pengurapan itu. Dan pengurapan itulah yang mengajarkan kami segala sesuatu. Urapan adalah kuasa Allah turun atas orang percaya. Untuk apa, saudara? Yang pertama, diberikan kemampuan luar biasa. Amin. Extraordinary power, ya. Nah, itulah artinya kemampuan luar biasa ini, kemampuan lebih daripada manusia rata-rata, di mana Yesus melakukan kesembuhan secara instan, segala penyakit, segala penderitaan, termasuk para rasul dan para nabi. Makanya itu bukan karena kuasa, katakanlah bukan karena kehebatan manusia, tetapi pengurapan yang ada dalam para nabi
dan para rasul ini yang mengerjakan kuasa yang luar biasa ini. Maka itu dikatakan pertama, definisi urapan, kuasa Allah turun atas orang percaya, diberi kemampuan luar biasa, diberi karunia Allah. Untuk apa? Jelasnya bukan untuk hebat-hebatan saudara, bukan untuk meninggikan diri, bukan untuk show of power, tetapi jelas sekali pengurapan ini memberikan kemampuan luar biasa, karunia Allah untuk melaksanakan pekerjaan Allah di bumi. Saudara, ada amin? That's the point. Setiap orang yang diurapi Tuhan, maka Tuhan punya tujuan, dia harus melaksanakan pekerjaan Allah di bumi, saudara. Tidak mungkin Tuhan kasih urapan kepada seseorang untuk dia meninggikan diri, ya. Kalau itu namanya dari kuasa kegelapan, bisa pakai debus, bisa pakai silet begini begitu, itu untuk meninggikan diri, ya. Dari setan ada kuasa-kuasa supranatural tapi tidak kekal, ya. Ujungnya perjanjian Hades, perjanjian alam maut, masuk neraka. Tapi ini adalah urapan dari Tuhan yang berasal dari Allah Bapa, berasal dari tempat tinggi, dari El Elyon, Tuhan Maha Tinggi. Maka tujuannya jelas, ya, untuk melaksanakan pekerjaan Allah di bumi. Yang kedua, orang yang diurapi itu dipenuhi dengan hadirat Roh Kudus. Penuhi dengan hadirat Roh Kudus. Sehingga orang kalau dekat dengan orang diurapi, maka dia bisa menerima impartasi bahasa roh atau juga karunia-karunia ilahi, ya, dapat mengimpartasikan karunia ilahi kepada orang lain. Yang ketiga, orang yang diurapi diperlengkapi, katakan bersama saya, diperlengkapi dengan kuasa Allah, dengan tujuan dan maksud mulia, ya. Yang keempat saya catat, orang yang diurapi terkoneksi dengan Allah. Seperti internet kan harus terkoneksi dengan servernya. Maka inilah, kalau terkoneksi dia nyambung, maka bisa digunakanlah wifi-nya, kurang lebih seperti itu. Maka ini terkoneksi dengan kerajaan surga. Diberi hikmat, pewahyuan ilahi. Untuk menerima pengurapan, kuncinya pertama adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Itu pertama, ya. Setiap orang percaya itu punya suatu hadiah dari Tuhan, terima Roh Kudus, ya. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, buka hati. Ini yang menjadi masalah. Tidak semua buka hati. Buka hati, katakan amin. Buka hatimu, katakan amin. When you open your heart, you receive the Holy Ghost. Ketika engkau membuka hati, yaitu buka hati untuk dipenuhi Roh Kudus, untuk menerima baptisan Roh Kudus, untuk menerima pimpinan Roh Kudus, untuk dimurnikan oleh Roh Kudus. Katakan amin. It's not everyone receive that. Kenapa tidak semua? Karena hanya haus dan lapar akan menerima karunia ini. Katakan amin. Waktu kau buka hati, maka kau terima impartasi kuasa itu. Amin, saudara. Maka pencurahan Roh Kudus, suruh buka hati. Jangan pakai pikiranmu, pakai logika. Nothing will happen in your life. Tapi ketika mereka sungguh-sungguh membuka hati, maka mereka menerima kuasa itu, para rasul dan juga yang dimuridkan. Nah, hari ini saya akan mau bicara mengenai pengurapan, tapi mengenai seorang yang katakanlah dalam sejarah Alkitab. Karena kemarin adalah kingly anointing, seorang raja, yaitu Raja Saul yang diurapi, dan akhirnya terjadi banyak mujizat yang saya bukakan dengan satu pasal itu. Hari ini saya akan memberitakan mengenai satu raja yang bukanlah raja Israel, bukanlah orang percaya, tetapi dia sebetulnya adalah raja kafir. Tapi Tuhan punya rencana bagi raja ini untuk diurapi, untuk melaksanakan pekerjaan Allah. Dan ketika dia diurapi oleh Tuhan, maka dia bisa melaksanakan pekerjaan Allah yang begitu luar biasa, dan dia menerima kuasa yang sangat hebat. Dan juga katakanlah bukan cuma kuasa, dia menjadi sangat makmur dan sejahtera. Siapa itu? Kita akan buka firman Tuhan. Next slide. Kita akan baca bergantian di dalam Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan 3 mengenai seorang raja bernama Raja Koresi. Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan 3. Saya mulai ayat pertama. Beginilah firman Tuhan.
Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanannya Kupegang, supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ayat 2, mari saudara. Aku sendiri akan berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan kalung-kalung besi. Ya, Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Amin, saudara. Wow. Ayat ini adalah nubuatan seorang nabi bernama Yesaya. Ayat ini dinubuatkan sebelum seorang raja yang bernama Koresh lahir. 200 tahun sebelum Koresh lahir sudah dinubuatkan, saudara. Ada amin. Nah, apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi, katakan amin. Koresh belum lahir, saudara, tetapi ada seorang nabi sudah menubuatkan. Apa nubuatannya? Nubuatannya mengenai seorang raja yang akan diurapi. Dan diurapi dengan kuasa yang sangat luar biasa, ya. Tapi itu pada saat itu ayat ini tersembunyi. Waktu keluar ayat ini 200 tahun sebelum, siapa sih Koresh ini? Kok bisa diurapi? Dan ini 1-3 ini dahsyat sekali, ya. Seorang raja yang diurapi, ya. Tentu ini bukan Mesias, ya, bisa disalahartikan juga. Tetapi ternyata Koresh ini adalah raja Persia yang menaklukkan Babel, ya. Maka itu kerajaan Babel itu ditaklukkan. Maka saudara terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat di sini. Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi. Katakan amin. Tuhan bicara melalui nabi. Makanya itu ketika nabi ini diurapi Roh Kudus, dia dipenuhi Roh Kudus, maka ketika dia menerima pengurapan, dia namanya nabi yang kemarin saya katakan, seorang nabi pasti bernubuat. Katakan amin. He's prophesying. Inilah, ya, demikianlah firman Allah. Berkata-kata bukan karena kehendak nabi itu, dia berkata-kata dari Tuhan, saudara. Nah, ini sangat berharga, saudara. Inilah firman kepada orang yang Kuurapi. Oh, saudara. Ya, ini luar biasa. Saudara harus katakan bersama saya, aku diberkati Tuhan. Aku diurapi Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Aku menerima kemurahan Allah dalam hidupku. Haleluya. Amin. Kita harus percaya kita dikasihi Tuhan. Kita diurapi Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, ini orang yang aku urapi, kata Tuhan. Siapa itu? Namanya langsung keluar, Koresh. Amin. Wih, ini orang gak ada yang tahu loh. Orang Israel gak ada yang tahu. Yang tangan kanannya aku pegang. Wow. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, melucuti raja-raja. Wih, luar biasa. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ya, sudah terkasih dalam Kristus. Inilah nubuatan kenapa keluar? Karena pada saat itu bangsa Israel berada dalam hukuman. Bangsa Israel berada dalam tawanan Babel, kerajaan Babel. Ditawan Raja Babel. Bait Allah yang pertama diruntuhkan oleh Raja Babel. Dan saya mau kasih tahu, sudah terkasih dalam Kristus, segala sesuatu yang terjadi atas izin Tuhan. Amin. Atas izin Tuhan. Termasuk api di kemarin di Los Angeles, di mana orang-orang sombong ditundukkan oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, nanti hari kedatanganku orang yang sombong aku tundukkan, tapi orang yang rendah aku angkat. Katakan amin. Kenapa orang sombong? Orang yaitu Oscar sombong sekali. Tuhan pun tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhannya dikasih angka 0. Nah, 0 akhirnya harta mereka, saudara. Hari-hari akhir, saudara, naga-naga akan dibakar hangus oleh Tuhan.
Naga-naga itu apa? Orang-orang yang mengandalkan mamon, harta dunia akan menderita kerugian yang luar biasa. Jangan mengandalkan uang, jangan mengandalkan harta. Hangus Sodom dan Gomora, saudara. Api turun, saudara. Rata, saudara. Kita bisa melihat Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Katakan amin. LA sebelum habis. Mau Elon Musk punya, mau punya siapa juga. Iya kan? Elon Musk juga terbakar. Semua rumah-rumah terbakar. Tapi yang luar biasa, ada satu gereja yang tidak terbakar. Rumah Tuhan. Di atas batu karang ini aku mendirikan rumahku. Alam maut tidak dapat menguasainya. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. Gereja tidak terbakar. Bahkan ada salib dari kayu pun di satu tempat itu di LA tidak terbakar. Tapi Hollywoodnya yang sombong terbakar hangus, saudara. Hati-hati, saudara, kita ada di akhir zaman. Katakan amin. Ini akhir zaman loh, saudara. Ini cawan murka Allah akan turun, silih berganti. Ini tidak ada habisnya, nanti turun, silih berganti. Yaitu gempa bumi dan berbagai macam, yaitu cawan murka Allah, ya. Termasuk penyakit sampar, ya, lebih dari COVID, bisul-bisul akan turun. Maka itu akan ada pencobaan, termasuk anak Tuhan yang suam-suam. Mari kita bertobat, katakan amin. Sungguh-sungguh bertobat, karena ini sudah akhir zaman. Karena jangan sampai akhir zaman iblis mencobaimu dan terhilang. Maka sudah terkasih dalam Kristus, perhatikan kenapa kok sampai bait Allah runtuh. Karena kalau kita baca sejarah, saya nggak mungkin buka terlalu banyak ayat. Pada saat itu bait Allah itu imam-imam menyembah berhala, menyembah dewa matahari, menyembah bulan dan bintang, menyembah segala macam berhala ditaruh di belakang, saudara. Mereka membakar ukupan kepada berhala. Hancur bait Allah, sehingga menimbulkan kemerosotan moral kepada umat Tuhan. Mereka pun menjadi hancur moralnya. Dan juga akhirnya umat Tuhan pun disesatkan, mulai menyembah berhala, okultisme, hancur, ditawan ke Babel. Itulah hukuman Tuhan. Bait Allah pertama hancur. Tapi langsung keluar nubuatan. Tuhan yang menghukum adalah Tuhan yang memulihkan. Katakan amin. Tuhan pulihkan. Masa hukuman itu ada berapa tahun? Ada sekian tahun yang sudah ditentukan. Tapi ada masa pemulihan. Mereka berada dalam perbudakan, yaitu di Babel, ya. Maka itu disinilah ada satu nubuatan. Koresi, Raja Persia, yaitu diurapi Tuhan untuk membebaskan. Ya, kenapa dia diurapi? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Koresi ini diurapi? Tujuannya apa? Next slide kita belajar hari ini. Allah mengurapi Raja Koresi, tujuannya dan maksudnya mulia, saudara. Yang pertama, untuk menggenapi pekerjaan Allah di bumi, to do God's assignment, ya. Ketika kau melihat seseorang diurapi, kau jangan iri dengan orang itu, karena pasti ada pekerjaan Allah yang dia lakukan. Katakan amin. Why he got an anointing that high? Because he's doing the word of God, he's doing the work of God. Karena orang yang melakukan pekerjaan Allah pasti terima pengurapan Tuhan. Karena ini bukan pekerjaan dunia, pekerjaan Tuhan. Nah, Koresi ini, saudara, melakukan pekerjaan Allah. Apa pekerjaan Allah Koresi lakukan? Yang kedua, untuk membebaskan umatnya dari tawanan Babel. Padahal dia Raja Persia, ya, gak kenal sama bangsa Israel, ya. To do deliverance, untuk maksud kelepasan, untuk membebaskan dari musuh, untuk membebaskan dari setan-setan. Orang perlu pengurapan Tuhan, katakan amin. Perlu pengurapan Roh Kudus, deliverance, ya. Maka itu ayatnya mana? Yesaya 45 ayat 13. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud apa? Penyelamatan. Menyelamatkan loh, siapa? Dan umat Tuhan, ya. Aku akan meratakan segala jalannya. Wow, saudara, kalau sudah Tuhan menyertai kita, apapun penghalang, mau gunung mau bukit, Tuhan akan ratakan jalan itu. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. Semua masalah akan diratakan oleh Tuhan. Katakan amin. Asal kita berjalan dalam semua, yaitu kehendak Allah. Nah, saudara perhatikan, akulah yang menggerakkan Kores, maksud penyelamatan. Aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan Babel tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Katakan amin. Orang yang melayani Tuhan tanpa bayaran, tanpa suap, pasti diberkati Tuhan. Katakan amin.
prinsip yang luar biasa. Dia layani aku tanpa bayaran, tanpa suap. Dia akan melayani aku dengan setia. Saudara, tidak ada untungnya Koresi ini membebaskan umat Tuhan. Nggak dapat keuntungan 1 perak pun. Bahkan dia keluar harta benda yang besar, saudara, untuk membebaskan umat Tuhan. Bahkan dia keluarkan pengaruhnya, bupati-bupati, semua raja suruh sumbang untuk membangun kembali kota. Pertama dikatakan dia membangun kembali kotaku, kota suci Yerusalem. Makanya tangan Tuhan ada sama dia. Yang kedua, dia bangun lagi bait Allah untuk membangun. Yang ketiga, membangun bait Allah untuk membangun bait Allah, bait suci dan kota Yerusalem. Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Koresh, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, kota suci dibangun ya. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci baiklah diletakkan dasarnya. Wow, ini bukan pekerjaan mudah, saudara. Ada amin. Para tawanan di Babel, orang-orang Israel diperbudak, ditawan. Semua harta emas perak yang ada di bait Allah itu ditawan Raja Babel. Itu raja yang kuat, saudara, pada saat itu ya. Yang bisa mengalahkan, yang lebih kuat yang diurapi Tuhan adalah Koresi pada saat itu, Raja Persia. Bebaskan umat Tuhan kembali ya. Dia hanya mensupport pembangunan gereja, pembangunan bait Allah yang membangun kembali dalam kitab Ezra, yaitu para imam ya. Tapi dia support pembangunan itu. Makanya disebut dia membangun bait Allah dengan support, dengan uang Kores dan dengan uang raja-raja yang digerakkan oleh Koresi. Sangat luar biasa. Mereka tunduk semua kepada Koresi, takut karena Koresi sangat berkuasa pada saat itu ya. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, selama kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, segalanya akan ditambahkan kepadamu. Beri tepuk tangan yang meriah. Carilah dahulu kerajaan Allah, amin, dan kebenarannya, maka segala keperluanmu Tuhan sediakan. Katakan amin. Koresi mau bangun bait Allah dulu. Koresi diberkati untuk memberkati gereja. Katakan amin. Aku mau bangun gereja Tuhan. Aku mau bangun rumah Tuhan. Walaupun yang memimpin adalah para imam, tugasnya itu. Tapi ada supporter raja-raja yang mensupport pembangunan itu. Aku mau bangun ya. Nah, inilah Koresi boleh diberkati karena dia melakukan pekerjaan Allah ya. Dan semua dipanggil menjadi pendeta. Tapi ada orang dipanggil sebagai raja-raja untuk mensupport gereja. Katakan amin. Itu yang luar biasa ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Inilah dia diurapi dengan kuasa luar biasa. Kita belajar dari ayat 1 sampai 3. Pengurapan itu membuat dia sangat berhasil. Next slide. Berkat orang yang diurapi Tuhan. Berkatnya apa? Yang pertama tadi dikatakan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanannya kupegang. Orang yang diurapi Tuhan akan digandeng oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Tangan kanannya kupegang. Katakan amin. Saya mau kasih tahu, selama ada pengurapan Tuhan atasmu, engkau tidak sendiri. Katakan amin. Tuhan menggandeng tanganmu. Katakan amin. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Kekuatan kita terbatas. Jangan mengandalkan uang. Uang bisa habis, saudara. Lihat LA. Jangan mengandalkan backingmu. Backing bisa berubah. Tapi Allah kita tidak akan pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia setia menggandengmu. Dia setia menyertaimu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Seperti orang digandeng anak ke sekolah itu. Mereka digandeng. Itu anak sekolah digandeng, gak akan dilepas sama bapaknya. Amin. Oh, digandeng sampai dia sampai ke kelas sekolah, sudah aman, baru ditinggal ya, sampai sama gurunya, sama teman-teman. Demikian, saudara. Orang yang diurapi artinya apa? Ada penyertaan Tuhan. Amin. Orang diurapi itu ada penyertaan Tuhan. Maka itu ada ayatnya, jangan melawan orang yang diurapi dengan Tuhan. Katakan amin. Melawan orang diurapi dengan Tuhan adalah melawan biji mata Tuhan sendiri. Melawan tangan Tuhan sendiri. Ada amin.
Itulah ada ayatnya, jangan mengusik orang-orang yang kurapi dalam Mazmur 105 ayat 15. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku, katakan amin. And the anointing of God is upon him. Tuhan pegang tangannya. Amin, saudara. Koresi bukan orang percaya. Waktu dia diurapi Tuhan, he was untouchable, he was unbreakable. Karena pengurapan Tuhan ada pada Koresi, dia tidak tersentuh, dia tidak terkalahkan, karena Allah menyertai dia, katakan amin. Pengurapan ini dahsyat, maka itu kita perlu pengurapan. Apalagi kita berada di akhir zaman, minta Roh Kudus menyertai kita. Pengurapan Tuhan itu penting sekali, ya. Karena inilah saudara yang akan membuat kita menang, ya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, jangan mengganggu orang-orang pilihanku, jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku, ya. Jadi jelas sekali, makanya dikatakan, inilah firman kepada orang yang kurapi, kepada Koresh, tangan kanannya kupegang, ya. Kita harus percaya bahwa kita ini urapi Tuhan, senantiasa Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan itu baik, ya. Yang kedua, saudara, orang yang diurapi berkat, orang menerima pengurapan Tuhan itu apa? Makanya penting sekali, setiap pagi kita mengurapi kepala kita dengan minyak. Next slide. Pengurapan memberikan kemenangan, kuasa, dan otoritas atas segala musuh. Pak Jimmy baca di sini kembali. Yesaya 54 ayat 1, ya. Ini yang poin kedua. Yuk baca di sini. Yesaya 54 ayat 1. Apa kata Tuhan? Yesaya 54 ayat 1. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Ya. Oleh pengurapan itu, kata Tuhan apa? Aku akan menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Aku akan melucuti raja-raja, ya. Raja-raja itu dilucuti apa? Senjatanya dilucuti. Aku akan menundukkan bangsa-bangsa. Makanya dikatakan hanya orang diurapi, katakan urapi dulu, terimalah Roh Kudus, beritakan Injil kepada segala bangsa, katakan amin. Maka segala bangsa akan tunduk kepada Injil karena pengurapan kerajaan Allah ada padamu, katakan amin. Mereka akan mulai percaya kepada berita kabar baik itu. Bangsa-bangsa akan mendengar. Bangsa-bangsa yang memegang opo-opo, okultisme, segala kuasa setan, segala kuasa voodoo, segala kuasa jompat jampi, dilucuti semua senjata-senjata iblis. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Sebab roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, katakan amin. Kenapa rasul-rasul gak takut memberitakan Injil kepada segala bangsa? Setiap teritori dikalahkan, setiap teritori mereka injak, penguasa-penguasa situ dikalahkan, katakan amin. Itu artinya raja-raja setempat secara rohani, penguasa-penguasa teritori dikalahkan, ya. To subdue nation before him and to loose the armor of kings. Semua bangsa-bangsa ditundukkan di bawah kaki Kores pada saat itu. Memang dia pemerintah yang sangat luar biasa, digenapi sebagian Arab, bahkan sampai sebagian India, ya. Bangsa-bangsa katakan pada saat itu benar-benar kerajaannya itu hampir sepertiga bumi pada saat Koresi itu memerintah, saudara. Kalau kita melihat sejarah bisa lihat di Google, ya. Nah, ini yang sangat luar biasa, saudara terkasih dalam Kristus, ya. Kuasa berhala, kuasa sihir, kuasa okultisme akan dilucuti. Semua senjata-senjata, you will disarm all the weapons of the enemy. Senjata musuhmu boleh santet, boleh telu, boleh guna-guna, boleh apapun, tidak akan mempan terhadapmu, katakan amin. Anak Tuhan tidak mempan di santet, tidak mempan di voodoo, tidak mempan di telu, tidak mempan di guna-guna, sebab Tuhan beserta kita, katakan amin. Oh yes, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kalau itu senjata-senjata lawan, maka engkau akan melucuti semua senjata lawan itu, katakan amin. You will disarm all the weapon of the enemy, ya. Maka itu penting diurapi. Maka itu kata firman Tuhan, yaitu melucuti senjata dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan teritori raja-raja itu, pemerintah-pemerintah kegelapan, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, katakan amin. Itu yang luar biasa. Segala teritori ketika kau pergi memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan,
Teritori itu sudah dikalahkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Luar biasa, ya. Pengurapan memberi kuasa kemenangan dalam peperangan melawan segala musuh kita yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang kelihatan kita tahu musuhnya, gampang mengalahkannya, iya kan? Tapi yang tidak kelihatan, bagaimana mengalahkannya? Yang tidak kelihatan itu lebih sulit, saudara, karena mereka lebih powerful daripada yang kelihatan. Mereka ada di balik orang-orang yang tidak kelihatan itu, saudara. Tetapi waktu Yesus menyertai engkau, kuasa kerajaan Allah bersama engkau. Malaikat-malaikat surgawi, malaikat-malaikat perang ada bersama anak-anak Tuhan. Semua senjata iblis diluncur tidak dikalahkan, katakan amin. Itu saudara yang terkasih, perhatikan. Pengurapan memberikan kemenangan, kuasa, otoritas atas segala musuh. Ini didapatkan oleh Quraisy. Kita percaya kita perlu pengurapan Tuhan. Yang poin ketiga, orang yang diurapi betapa luar biasa, saudara terkasih dalam Kristus. Tadi dikatakan apa? Orang diurapi. Next slide. Poin ketiga, pengurapan membuka pintu-pintu mujizat. Baik, tadi baca di sini. Yesaya 45, tetap ayat 1, saya poin ketiga. Yesaya 45 ayat 1. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Amin. Waktu Quraisy diurapi oleh Tuhan, inilah orang yang diurapi. Untuk apa, saudara? Supaya aku membuka pintu-pintu, bukan satu pintu, tapi pintu-pintu dibuka oleh Tuhan, katakan amin. Perhatikan bahasa Inggrisnya. To open before him double doors, ya. Lalu dikatakan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup, so that the gates will not be shut. Gerbang-gerbang raja-raja, istana-istana akan terbuka bagi anak Tuhan, katakan amin. Double doors blessing is coming to you. Engkau yang diurapi Tuhan akan menerima double berkat. Siapa yang mau menerima double berkat, beri tepuk tangan yang meriah lagi. Double doors blessing I can give you. Itulah Tuhan berkata apa? Orang yang diurapi, pintu takdirnya terbuka. The destiny is open for Saul menjadi raja. Diurapi, dia menjadi raja yang luar biasa, si Quraisy. Pintu keberhasilan terbuka, katakan amin. Selama ini di alam roh, iblis itu menutup pintu takdir manusia. Pintu jodoh ditutup, kanin-kanin sudah tua, saudara. Tapi hari ini ada kabar baik. Engkau yang diurapi, pintu jodohmu terbuka, katakan amin. Tidak jomblo lagi, amin. Puji Tuhan. Lalu dikatakan pintu karir terbuka, pintu opportunity, bahasa Inggris oportunitas, bahasa Indonesia kesempatan, pintu kemakmuran dan keberhasilan. Mendapat double berkat, double doors open with ease, secara gampang, secara mudah mengalir. Pintu terbuka dua, begini saudara. Nah ini welcome sekali kalau sudah pintu dua lebar terbuka. Berkat Tuhan lebar terbuka atasmu, katakan amin. Itulah pengurapan. Ya, jadi Tuhan janji di sini sangat luar biasa. Yang tadi dikatakan pertama, agen-agen iblis dikalahkan, dilucuti, semua sihir raja-raja itu, semua kuasa-kuasa kegelapan dihancurkan. Maka itu kita perlu pengurapan Roh Kudus, ya. Double doors God will open in your life. Kita perlu pengurapan Tuhan. Ini tadi ayatnya sangat luar biasa. Waktu kita baca Quraisy diurapi Tuhan, ya, dan dikatakan ya itu jelas sekali. Quraisy tangan kanannya kupegang disertai Tuhan, menundukkan bangsa-bangsa, melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Wow, sangat maknanya sangat luar biasa. Yang berikutnya, yang keempat, pengurapan meratakan segala masalah kita. Kata Tuhan apa kepada Quraisy ini? Nubuatannya, aku sendiri hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Nah, saudara, gunung-gunung ini berbicara suatu penghalang atau gunung kesulitan, ya, kesulitan hidup, kesukaran. Sehingga kalau coba saudara, kalau ini gunung penuh, tidak ada jalan, saudara harus melintasi gunung. Tapi kalau di sini Tuhan bisa buka jalan, ya. Maka dikatakan, aku hendak meratakan gunung-gunung bagimu, and the crooked place will make straight. Punya arti apa? Kesulitan hidupmu, kesukaran hidupmu, akan ada jalan keluar dari Tuhan, katakan amin.
Ya, gunung kesulitan. Waduh, kita bilang bagaimana kita mau sampai situ? Ada begitu banyak gunung yang harus kita lewati. Ada begitu banyak kesulitan, bukit-bukit harus kita lewati. Ternyata Tuhan dapat ratakan, saudara, katakan amin. Dibuat seperti jalan aspal, diratakan seperti itu, ya. Artinya apa? Saudara terkasih dalam Kristus, ya. Selama kita hidup bukan tanpa kesulitan, tanpa kesukaran. Orang hidup memang pasti ada kesulitan, kesukaran. Hidup bukan tanpa tantangan, ya. Hidup itu pasti ada tantangan. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang akan buka jalan keluar atas segala kesulitan, atas segala tantangan, apapun masalah yang kau hadapi. Ketika Tuhan beserta kita, diratakan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Amin, saudara. Kesulitan, kesukaran yang kau hadapi, Tuhan besertamu, katakan amin. Tuhan akan meratakan. Maka itu jangan mengandalkan kekuatan kita, karena Tuhan yang akan meratakan, katakan amin. Aku akan meratakan bagimu, ya. Karena ada ayat yang Tuhan berkata, apabila aku buka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya, katakan amin. Apabila aku menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, kalau Tuhan buka pintu mujizat, pintu berkat, pintu keberhasilan, pintu takdir, setan tidak dapat menutupnya kembali, katakan amin. Tapi di sini apa yang ditutup? Pintu-pintu iblis harus ditutup, saudara, ya. Maka dikatakan, aku hendak mematahkan, aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan aku hendak mematahkan palang-palang besi, ya. Ini berbicara penghalang. Di alam roh ternyata ketika saudara memaju, ada pintu tembaga. Ada palang besi itu seperti penjara. Itu alam roh seperti itu. Sehingga ketika saudara mau maju, nggak bisa maju. Ternyata ada pintu tembaga, ada palang besi, itu disebut dengan penghalang. Tetapi kita percaya hari ini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan pecahkan segala tembaga, pintu tembaga. Segala penghalangmu akan diruntuhkan oleh Tuhan, katakan amin. Mau palang besi, kata firman Tuhan, mau pintunya tembaga, itu nggak mudah, saudara, sebetulnya kan. Tapi Tuhan akan runtuhkan. Saudara terkasih dalam Kristus, ya. Inilah kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan akan meratakan gunung, Tuhan akan memecahkan pintu tembaga, Tuhan hendak mematahkan palang-palang besi. Artinya apa? Dalam hidup ini ada kesulitan dan kesukaran yang kita harus hadapi, katakan amin. Dan ternyata apa, saudara terkasih dalam Kristus? Masalahmu akan menjadi jalan keluar bagimu. Masalahmu akan menjadi promosi bagimu, katakan amin. Ternyata saudara, lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka harus melewati api pencobaan itu, baru mereka dipromosikan oleh Tuhan, oleh Raja itu, katakan amin. Daniel nggak ada jalan lain, dia harus masuk ke dalam gua singa itu, dan di situ singa-singa tidak mengapa-apakan. Dan ketika dia keluar, dia dipromosikan. Musuh-musuhnya diremukkan. Saya mau kasih tahu, terkadang Tuhan izinkan masalah supaya kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Setuju dengan saya? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Masalahmu dapat menjadi jalan keluar bagimu, katakan amin. Masalah itu dapat memurnikan engkau seperti api yang memurnikan Sadrak, Mesak, Abednego. Di mana Tuhan? Apakah engkau menolong aku? Tapi mereka harus masuk api itu. Dan mereka adalah orang-orang yang keluar lebih dari pemenang. Keluar dari api itu, tidak terbakar hangus, katakan amin, saudara. Iya. Akhir zaman ada api pencobaan, saudara. Ada api pemurnian. Maka kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Iya, ini semua akan dicobai, sudah masuk anak-anak Tuhan. Waktu COVID juga anak-anak Tuhan kena. Maka itu nanti ketika ada lagi, katakanlah penyakit bisul itu, ada masuk ke pelataran juga. Seperti api dengan bola-bola hitam, ya, itu akan kalajengking turun. Gambaran virus yang baru yang menimbulkan bisul, ya kan? Ternyata kenapa Tuhan? Anak Tuhan ini bisa kena karena ada yang suam-suam, ada yang masih kepahitan, ada yang masih kecewa, ada yang tidak sungguh-sungguh dalam aku. Maka itulah pencobaan. Tapi kau akan keluar dari api pencobaan itu, katakan amin. Harus setia, saudara. Harus setia sampai akhir. Amin. Harus, katakanlah, jangan sampai goyah, karena Petrus pun dicobai.
maka kita itu harus setia. Firman Tuhan berkata apa? Jangan menyangkal nama Tuhan. Lalu jangan meragukan kuasa Tuhan, katakan amin. Dan jangan tawar hati, katakan amin. Kau dalam pencobaan bisa tawar hati, saudara. Tapi jangan tawar hati dan jangan kecewa dengan Tuhan, karena itu benih dari iblis bisa masuk. Lalu dikatakan, teruslah setia dan giat melayani Tuhan. Terus kobarkan api Injil, katakan amin. Terus kobarkan semangatmu, jangan padam rohmu, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Lihat, Daniel tidak padam. Walaupun dia berada di gua singa, dia tetap berdoa. Singa-singa depan dia. Apa yang terjadi? Tuhan kirim malaikat-malaikat menjaga, mengatupkan mulut singa itu. Saudara, saya mau kasih tahu, ada perlindungan malaikat-malaikat Tuhan, katakan amin. Itu fasilitas dari Tuhan. Bahkan pengangkatan pun yang akan mengangkat, yang akan menyertai adalah malaikat-malaikat Tuhan. Ambil apa? Ambil ini, sabit. Ini loh namanya terdaftar, diangkat dan terdaftar, nggak diangkat, saudara. Maka itu saudara harus pelayanan aktif malaikat Tuhan, katakan amin. Malaikat kenal namamu, nggak kenal nggak bisa masuk, saudara. Tuhan hanya akan ada di langit. Malaikatnya yang turun, ini loh nama-nama mereka. Ada amin, saudara. Iya, maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Perhatikan di sini. Nah, itu urapan begitu luar biasa, membuat gunung-gunungmu diratakan. Ya, yang poin kelima sudah terkasih dalam Kristus. Pengurapan memberi kuasa, memperoleh harta melimpah. Kalau ada orang bilang crazy rich, Anda kalau percaya diurapi Tuhan, Anda bukan crazy rich, Anda akan menjadi super rich, katakan amin. Iya, bagaimana di sini dikatakan kepada Kores, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi. Saudara harus ingat, bumi beserta isinya milik Tuhan. Emas dan perak milik Tuhan. Apa artinya harta benda yang terpendam? Apa artinya harta kekayaan yang tersembunyi? I will give you treasure of darkness and hidden riches of secret place. Berarti ini harta yang tersembunyi, yang dijaga oleh kuasa-kuasa kegelapan supaya manusia gak jadi kaya. Bagaimana seperti orang katakanlah menemukan Freeport, ternyata ada emas di Papua, ya kan, diolah oleh orang Amerika, mereka boleh menerima katakanlah berkat itu, ya kan. Nah, tiba-tiba saudara bisa ketemu tambang emas, tambang nikel, macam-macam batu bara, uranium. Tiba-tiba saudara, harta bumi ini begitu kaya. Tuhan buka bagimu 7 turunan, kau tidak akan pernah kekurangan, katakan amin. Harta benda yang tersembunyi, ini hikmat yang luar biasa, ya. Ternyata sudah terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat bahwa kekayaan itu dari Tuhan, katakan amin. Kekayaan sesungguhnya kalau Tuhan buka jalan sangat luar biasa. Aku dapat memberikan kepadamu harta benda yang tersembunyi, yang terpendam bagi orang-orang yang Tuhan hendak memberikan, ya. Nah, adalah kehendak Tuhan agar hidup kita dalam kelimpahan, bukan kekurangan, yang berkata Tuhan Yesus sendiri, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Program Tuhan Anda tidak kekurangan, katakan amin. Program Tuhan Anda dicukupi, katakan amin. Betapa luar biasa Tuhan berkata, segala kelimpahan. Multiplikasi berkat, 5 roti 2 ikan, 5.000 orang dikenyangkan. Sangat luar biasa berkat Tuhan turun atas umat mereka. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ya, nah baik. Berkat yang ke-6, ketika Koresi ini diurapi Tuhan, kita bisa melihat dalam ayat 4-5. Pengurapan memperlengkapi kita dengan senjata Allah. Baik Ibu Sarah boleh baca Yesaya 45 ayat 4-5. Yesaya 45 ayat 4-5. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku,
Maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Yes. Ayat-ayat yang terakhir ini saudara ya. Perhatikan kenapa diurapi yang sangat luar biasa kata Tuhan kepada Koresi nubuatannya dari Yesaya. Tetap dalam Yesaya 45 ayat 4. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku. Karena umat Tuhan, kata firman Tuhan. Karena umatku, karena Israel, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Makanya ada ayatnya demikian. Barang siapa memberkati Israel akan diberkati, katakan amin. Barang siapa mengutuk Israel akan kena kutuknya, berarti backfire, saudara. Ada amin. Jangan mengutuk orang-orang pilihan Tuhan, ya. Orang lain mau kutuk urusan mereka, ya, nanti kasihan sendiri. Karena itu pilihan Tuhan dari Abraham, ya. Dari Abraham, Ishak, Yakub atau Israel. Kita ini keturunan Abraham dicangkokkan melalui Yesus, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Di sini dikatakan oleh karena hambaku Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, dipanggil dengan namanya. Aku menggelari engkau sekalipun engkau ini tidak kenal aku, Kores. Digelari apa? Digelari oleh Tuhan, diurapi, the anointed one. Jadi sebelum Kristus menerima gelar the anointed one, Yesus Kristus dia yang diurapi. Pertama yang menerima ini Koresi, saudara. Barulah diberikan kepada Mesias, ya. Aku menggelari engkau. Gelarnya apa? Diurapi. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Elohim. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Bagi kita orang percaya, kalau waktu kita diurapi Tuhan, kita pun menerima gelar. Barang siapa percaya kepadanya, diangkatnya menjadi anak-anak Allah. Beri tepuk tangan yang meriah menyala kita. Gelar kita adalah anak Allah, katakan amin. Iya, kita menjadi anak Allah. Makanya aku dikasihi Tuhan. Kata bersama saya, aku dikasihi Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Aku diurapi Tuhan. Karena kita adalah anak Allah, katakan amin. Dikasih, diberkati Tuhan. Maka itu kita juga menerima gelar anak Allah. Barang siapa percaya padanya, diangkatnya menjadi anak-anak Allah. Aku mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, apalagi kita kenal Tuhan. Maka Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, kita percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima senjata ilahi untuk mengalahkan musuh, katakan amin. Orang Kristen ini dipanggil sebagai anak Allah ini penuh kuasa, katakan amin. Orang siapa percaya padanya dikatakan ya diberikan kuasa. Diberikan kuasa menjadi anak Allah. Kuasanya apa? Yaitu kuasanya dipersenjatai oleh Tuhan. Senjatanya apa? Bukan senjata duniawi, saudara, ya. Perhatikan, ya. Maka dikatakan dalam 2 Korintus 10 ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng iblis itu. Nah, saudara, kita dikatakan bukan melawan manusia dengan darah dan daging, bukan sesama manusia. Sesama manusia, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, katakan amin. Engkau yang belum hidup dalam kasih, engkau yang kasihnya pura-pura, mari kita bertobat, katakan amin. Tidak bisa kita ngomong, kita mengasihi dengan mulut, tapi hati kita ada benci, dendam, kepahitan. Halo, amin, saudara. Karena ini nanti murka Allah, mari kita berdamai. Mari kita bisa mengampuni, katakan amin. Pengampunan bukan cuma di mulut tapi di hati, katakan amin. Yang Tuhan mau adakan adalah restorasi, pemulihan, bukan perpecahan, bukan hal-hal seperti itu, saudara. Mari apapun langkah yang kita lakukan, tanya sama Tuhan dulu, katakan amin. Makanya kata Tuhan Yesus, Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendakmu, katakan amin. Kalau bisa cewek ini aku lalui, aku gak mau dicambuk, dipukul, ditikam, gak mau diludahi. Kalau bisa aku lalui cawan ini, namun bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendakmu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Hidup kita harus dalam kehendak Bapa di surga, katakan amin. Kalau kita hidup kita mau kehendak kita sendiri, miring, saudara, saya kasih tahu. Ada amin.
Periksa diri, baca firman. Sebelum kita melangkah, apakah ini jalan Tuhan? Apakah ini jalan kebenaran? Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ini langkahmu Tuhan? Jangan sampai kita salah langkah dan masuk perangkap iblis. Amin, saudara. Beda-beda tipis, saudara. Yudas bisa mengkhianati Tuhan. Petrus bisa berkata, aku tidak kenal dia. Betul apa tidak? Di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, banyak yang bisa berubah. Tapi jadilah seperti Yohanes yang setia di bawah kaki Yesus. Itulah murid yang kukasihi. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Sekalipun digoreng di api minyak mendidih, tidak meleleh. Yohanes pembaptis, Yohanes Rasul ini, saudara, murid Yesus. Walaupun dia dibuang di Pulau Patmos, ada pewahyuan, katakan amin. Hatinya murni, saudara. Hati-hati, kita akhir zaman, jangan sampai tergoncang, ya. Mari, saudara. Firman Tuhan berkata apa? Aku mempersenjatai engkau. Senjata kami dalam perjuangan bukan melawan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng iblis. Inilah dikatakan, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God. Tuhan memperlengkapi kau dengan senjata kuasa Allah, katakan amin. Tuhan memanggil kita sebagai prajurit Kristus, katakan amin. Bukan orang-orang cengeng, bukan orang-orang aduh, saudara. Jangan menyerah, katakan amin. Jadilah prajurit Kristus, katakan amin. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Senjata yang diberikan terakhir kita sebagai orang percaya, weapons of warfare. Sebab itu Efesus 6 ayat 13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tetap berdiri, tetap benar sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Orang yang bertanding yang dia tetap berdiri adalah orang yang menang, katakan amin. Orang yang jatuh adalah orang yang kalah, katakan amin. Supaya kamu tetap berdiri dan menang, katakan amin. Yes. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, katakan amin. Take all the weapons of God. Saudara, sayang sekali orang Kristen diberikan senjata Allah, tidak dipakai senjata Allah ini. Amin. Hari-hari jahat ini sudah sedang terjadi. Hari-hari di mana keserakahan, ya, kenajisan, kecemaran, kejahatan merajalela. Tapi inilah Tuhan ambil perlengkapan senjata Allah supaya kamu ini kuat berdiri. Hari-hari jahat, apa? Imanmu jangan runtuh, katakan amin. Imanmu bisa goncang, saudara, saya kasih tahu. Ya, maka itu ayat 14, jadi berdirilah tegap, ikat pinggang kebenaran, katakan amin. Kenapa ikat pinggang, saudara? Ikat pinggang ini kita pakai ikat pinggang mempersatukan celana dan kemeja. Supaya kalau tanpa ikat pinggang, mohon maaf kalau jatuh, supaya apa? Engkau tidak dipermalukan, katakan amin. Ikat pinggang ini mempersatukan. Tuhan mau kita hidup dalam kesatuan, katakan amin. Dalam unity, katakan amin. Maka itu ikat pinggang oleh Tuhan. Setiap rumah tangga harus disatukan, katakan amin. Harus unity, katakan amin. Jangan kita menjadi pemecah rumah tangga. Jangan kita menjadi orang yang gampang dipecah-pecahkan oleh setan. Mari saudara katakan amin. Fondasi pertama saya sudah khotbahkan kemarin adalah rumah tangga. When dikatakan kalau rumah tangga itu hancur, that's the foundation, that's finish. Maka kau harus kuatkan fondasi itu lagi, katakan amin. Karena orang kalau sudah hancur, nah itu iblis dapat mengombang-ambingkan, digoyang imannya. Jaga hidupmu, katakan amin. Jangan terpengaruh, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Katakan apa? Ikat pinggang kebenaran. Kedua, baju zirah keadilan, ya. Baju zirah itu seperti pakai suatu di depan ini menjaga hati kita. Semua intimidasi, semua cercaan, semua omongan-omongan jahat yang melukai hatimu, minta perlindungan Tuhan. Baju zirah supaya hatimu tidak terluka, katakan amin. Iya. Iblis itu gampang, dia pakai panah-panah. Saudara mulai dihina, dicemoohi, saudara mulai direndahkan. Oh, hati saudara mulai terluka. Tunggu aku kasih lihat, aku juga bisa. Aku bisa lebih hebat dari dia. Aku mau tunjukkan juga, saudara.
Hidup ini bukan balas-balasan, saudara. Tapi hidup ini untuk saling mengasihi, katakan amin. Yesus nggak balas, ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Itu artinya apa? Kita belajar untuk hidup dalam kasih, katakan amin. Hidup ini kalau kau balas-balasan, selesai. Bedanya apa dengan orang dunia? Belajar untuk hidup dalam kasih, katakan amin. Coba sudah hidup dalam kasih. Kasih itu mengalahkan segala sesuatu. Kasih itu mengalahkan, ya. Maka itu dikatakan baju zirah keadilan. Itunya senjata-senjata ilahi. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Harus rela, saudara, katakan amin. Beritakan Injil yang mudah. Bisa diolok-olok, ada tantangan, ya kan, ada halangan, bisa dicemoohi seperti para rasul, ya. Tapi kata Tuhan perlu kerelaan beritakan Injil. Bisa diketawai atau katakanlah, ya, kita lakukan pelepasan banyak. Ya macam-macam urusan mereka. Yang penting kita melakukan pekerjaan Allah. Gak usah pusing, ya. Kita lakukan ini buat Tuhan kok, gak ada untungnya, ya kan. Untungnya apa? Karena Tuhan memanggil, kita setia saja, katakan amin. Itu saja, saudara, ya. Maka itu relalah memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan, keadaan susah pun, keadaan duka pun. Pergunakan satu perisai perlindungan, namanya perisai iman, katakan amin. Memadamkan semua panah-panah api dari si jahat. Ini penting, saudara. Makalah supaya imanmu tidak rontok, gunakan perisai iman. Saya tidak mungkin khotbah terlalu panjang, ya. Terimalah ketopong keselamatan, melindungi pikiran kita dari intimidasi, dari pikiran kotor, dari pikiran jahat. Digambarkan seperti gladiator memakai perlengkapan senjata Tuhan, yaitu juga pedang roh, firman Allah, ya. Untuk apa pedang roh, firman Allah? Supaya kita dapat mengalahkan setan itu dengan firman Tuhan. Kita perlu firman, katakan amin. Tadi itu semua adalah senjata-senjata defense, senjata attack satu-satunya untuk mengalahkan iblis. Pedangnya itu adalah firman, katakan amin. 3-0 Yesus mengalahkan iblis dengan firman. Ada tertulis, gak bisa dia lawan. Firman itu teguh di surga. Firman Tuhan tidak bisa dibatalkan, katakan amin. Yang kita mempermainkan firman, mengubah-ubah sakar PDW, sudah tidak bisa. Mari kita tunduk kepada firman, katakan amin. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Beri tepuk tangan yang meriah-riahlah kita. Yang terakhir dikatakan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu. Amin. Doa adalah senjata, saudara, katakan amin. Yesus saja berdoa kepada Bapa. Amin. Iya. Yesus saja waktu di Getsemani dia mulai rontok, saudara, dia mulai sedih. Bukankah Tuhan mengutus malaikat untuk menguatkan dia, katakan amin. Yesus saja diutus malaikat, iya kan, untuk menguatkan dia. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus, berdoa dan berjaga-jaga, katakan amin. Akhir zaman ada hal-hal yang tak terduga bisa terjadi, macam-macam, saudara, ya. Maka itu mari kita berdoa dan berjaga-jaga. Maka dengan permohonan tak putus-putusnya juga bagi sesama kita. Kesimpulan, kita perlu pengurapan Roh Kudus. Supaya apa? Kita diberi kemenangan terhadap musuh-musuh rohani. Kemenangan masalah hidup diratakan oleh Tuhan gunung-gunung. Kemenangan atas roh penghalang. Semua pintu-pintu tembaga, pintu-pintu besi dihancurkan. Agar kita menerima terobosan dan berkat-berkat Allah tercurah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin.